الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الحمد لله الذي شرف هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحمده تعالى على ما أولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الخيرية لدعاة المسلم والإصلاح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حامل لواء الدعوة والجهاد والكفاح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذي ساروا على نهجه وترسموا الحطاه ما تعاقب السماء والصباح. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak bosan-bosan kami ucapkan rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Isya secara berjamaah. Salawat serta salam kita junjungkan kepada panglima perang kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita segala macam hal sosial sehingga kita dapat bertatap muka kembali dan merasakan nikmat Islam sampai saat ini. Dalam keadaan hujan, mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi rahmat. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah ya Rahman, karuniakanlah kepada kami hujan ini sebagai rahmat kepada kami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalangan umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah masuk di penghujung Ramadan. Di malam yang ke-26. Tidak terasa kita sudah masuk dan sudah berada di fase akhir-akhir ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah masuk dalam fase akhir-akhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, seakan-akan bersungguh-sungguh, seakan-akan ada poin yang betul-betul dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ibaratkan Ramadan ini seperti orang balapan kuda. Kalau kita pernah dengar beberapa mubalik mengatakan seperti itu. Kalau sudah makin dekat finishnya, maka kuda itu akan lari sekencang-kencangnya untuk menentukan siapa yang paling menang, siapa yang paling duluan sampai ke finish itu. Begitu juga dengan Ramadan. Segala sesuatu yang kita lakukan dari pertama sampai ke pertengahan dan kita yakin bahwasanya itu belum maksimal bagi kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa kita, maka pada akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu penghapusan dosa atas apa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana doa Jibril alaihissalam yang mana diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari poinnya bahwasanya sungguh terhina, sungguh terlaknat orang yang meninggalkan bulan Ramadan falam yughfarlah, akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya belum maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak ada bedanya antara bulan-bulan sebelumnya.
seakan-akan masih melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mau sampai kapan kita masih membenahi diri? Dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maafnya selebar-lebarnya? Dengan cara apa lagi kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengampunkan segala dosa-dosa kita kalau bukan Ramadan? Maka ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya, dan mudah-mudahan kita dimaksimalkan segala aktivitas kita yang sebagaimana mungkin kita lakukan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu belum maksimal. Mungkin gara-gara godaan-godaan yang datang kepada kita, entah itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi, entah itu digoda oleh makhluk Allah atau mungkin hawa nafsu kita sendiri, maka insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang dari itu semuanya. Masyarul muslimin yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hikayat yang mana hikayat ini terdapat dalam kitab Finail al-Hadsis fi Hikayatul Hadis dari kalangan ulama al-Imam Samarqandi. Dalam bukunya beliau mengatakan dan menceritakan, dahulu kala ada seseorang zuhud. Zuhud itu dia memikirkan akhiratnya lebih besar daripada dunianya. Dari kalangan Bani Israel hiduplah seseorang yang ahli ibadahnya Masya Allah, mungkin di atas rata-rata dari kita orang biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang ini dari kalangan Bani Israel, yaitu dengan umur panjang. Dalam ceritanya Allah Subhanahu wa taala memberikan orang ini umur sampai hidup 200 tahun. Karena Bani Israel ini adalah salah satu golongan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini diberikan kenikmatan yaitu umurnya sampai 200 tahun lamanya. Kerjaannya cuma beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jarang sekali dia tinggalkan mihrabnya untuk melakukan hal-hal dunia. Tapi yang namanya manusia pasti ada iradah untuk melakukan hal-hal yang di luar akal manusia. Orang ini memiliki satu obsesi, memiliki satu kemauan, yang mana kemauan ini bagi kita adalah kemauan yang aneh, kemauan yang tidak masuk akal. Apa obsesinya? Dia sebelum datang ajalnya, dia pingin sekali bertemu dengan iblis la'natullah alaih. Dia pengen melihat bagaimana wujudnya iblis. Dia berangan-angan, bagaimana saya pengen ketemu sama makhluk Allah yang sangat terhina ini, la'natullah alaih. Lantas tidak lama setelah memikirkan itu, ada seseorang yang mengetuk pintu mihrabnya. Assalamualaikum. Lantas orang itu mengatakan, waalaikumsalam, siapa anda? Lantas orang yang mengetuk tadi mengatakan, saya adalah iblis. Saya pengen masuk ke tempatmu tapi saya tidak bisa. Lantas iblis dengan liciknya memberikan kata-kata yang sangat bagus, statement yang sangat luar biasa. Kamu ini adalah makhluk yang luar biasa. Tersisa dari umurmu sama seperti dengan tersisa selama kamu hidup. Berarti umurnya kurang lebih sampai dia meninggal sampai 200 tahun lagi. Akhirnya orang dari kalangan Bani Israel tadi ini tertipu dan terperangkap godaan-godaan syaitan. Tipu daya iblis tepat sasaran. Tipu daya iblis mensesatkan orang ini tepat sasaran. Akhirnya orang itu pun berpikiran bahwasanya, wah, berarti umur saya 200 tahun lagi dong. Berpikiran seperti itu. Akhirnya ketika dia berpikiran seperti itu, dia pengen melakukan perbuatan-perbuatan yang selama ini dia tidak pernah lakukan. Perbuatan-perbuatan yang mungkin di angan-angannya pengen dilakukan. Dia pengen melakukan perbuatan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
walaupun dalam pikirannya, wah saya maksiat aja dulu, nanti juga taubat, umur saya tinggal 200 tahun lagi. Kalau dalam pikiran dari Bani Israel tadi itu. Akhirnya malam itu juga, yang mana selama dia hidup jarang sekali meninggalkan mihrabnya, malam itu juga dia keluar dari mihrabnya dan melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Dia keluar meminum minuman khamar, dia keluar untuk berzina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia melakukan perbuatan yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan. Yang mana semasa hidupnya dia cuma beribadah, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas malam itu dia keluar. Tapi apa yang terjadi? Naas 1000 sayang, sayang 1000 sayang. Untung tidak dapat diraih, rugi tidak dapat ditolak. Ketika itu juga dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencabut nyawanya. Allah meninggalkan orang ini dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ada beberapa hikmah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga dari kisah yang ditulis oleh Al-Imam Samarqandi tadi dalam kitabnya. Yang pertama, kita tidak boleh berangan-angan untuk bertemu musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Bugisnya mungkin beroh. Ya, tidak usah sombong untuk pengen bertemu dengan musuh. Apalagi musuh yang pengen kita ketemui adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Dawud dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu." Wasallallahu ta'ala al-afiyah. Wahai manusia, janganlah sekali-kali kamu berangan-angan pengen bertemu dengan musuh dengan keangkuhanmu, dengan kealimanmu. Kalau dilihat dari cerita sebelumnya, orang ini seakan-akan sudah alimnya luar biasa. Wah, saya sudah mengabdi sama Allah selama 200 tahun. Mungkin hafalan saya sudah cukup. Mungkin amalan saya sudah cukup untuk bertemu dengan musuh Allah ini. Akhirnya dia berangan-angan ingin bertemu dengan musuh, tapi qadarallahu wa masya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia dalam keadaan bermaksiat. Dalam artian, dalam hikmah yang pertama tadi bahwasanya kita jangan seakan-akan dengan hafalan kita atau mungkin dengan amalan-amalan soleh kita seakan-akan sombongnya luar biasa pengen bertemu dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Pengen melakukan maksiat yang mana maksiat ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya alhamdulillah hafalan Quran saya sudah mungkin 30 juz. Enggak apa-apalah saya minum sekali-kali. Enggak apa-apalah saya bermaksiat, insyaallah nanti saya bisa murojaah. Ini seakan-akan dia menantang musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, siapa itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Innasyaitana lil insani aduwwun mubin. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bahwasanya syaitan itu adalah musuh Allah yang sangat nyata. Syaitan itu adalah musuh bagi kalangan manusia yang betul-betul ada. Syaitan itu menggiring kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita diajak untuk tersesat bersama-sama, padahal itu adalah tipu daya iblis. Nanti suatu saat iblis akan berpidato di kalangan ahli neraka dan mengatakan, siapa suruh kamu ikutin saya? Lantas manusia mengatakan, bagaimana janji kamu iblis tentang surga dan lain sebagainya? Itu cuma bohong semata. Aslinya pengkhianat itu memang iblis. Aslinya pengkhianat itu cuma syaitan. Ya, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terjerumus dalam godaan-godaan syaitan. Dan yang kedua, hikmah dari cerita tadi bahwasanya harus diingat betul bahwasanya iblis adalah salah satu makhluk yang paling licik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah makhluk yang mana cita-citanya ingin mensesatkan anak cucu Adam alaihi salam. Yang mana ketika penciptaannya iblis sudah tidak mau tunduk terhadap
Nabi Adam alaihi salam, walaupun kita dalam mode beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya iblis ini adalah makhluk yang sangat licik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mode beribadah pun kita harus memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya dalam mode beribadah di hadapan Allah kita harus memohon ampun, kita harus memohon pertolongan. Jangankan baca Al-Quran, bahkan ketika sholat saja, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, syaitan beribu-ribu syaitan akan datang mengelilingi kita dan menyuruh kita uzkur kaza, ingat ini. Wah, apakah kunci motor saya masih tercantol atau tidak? Atau mungkin kompor di rumah saya masih menyala atau tidak? Atau mungkin ini diingat semua. Itu siapa yang memiliki pekerjaan kalau bukan syaitan? Dalam mode beribadah atau bahkan sholat, yang mana sholat bagi kita adalah zikrullah, untuk mengingat Allah, diganggu fikirannya oleh syaitan la'natullah alaih, seakan-akan sudahlah kamu ingat ini, kamu ingat itu tokomu sudah dikunci atau belum, itu daganganmu ada yang datang atau tidak, sendalmu ditaruh di mana, disuruh ingat oleh syaitan la'natullah alaih. Wa na'udzubillah min zalim. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari cerita barusan, bahwasanya ketahuilah salah satu jebakan atau tipu daya iblis itu tetap tepat sasaran. Tipu daya iblis itu sangat licik. Kata-kata iblis itu sangat membuai. Kata-kata iblis itu sangat mempesona. Seakan-akan mungkin tidak bermasalah, tapi itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tipu daya iblis. Iblis yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga Allah gara-gara tipu dayanya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita bagaimana iblis la'natullah alaih menghasut, menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kata iblis, sudahlah Adam, kamu tidak hanya dilarang untuk mendekatkan pohon ini. Akhirnya digoda terus. Memang pertamanya Adam alaihissalam betul-betul menolak, tapi lama-lama kelamaan dengan kata-kata iblis bahwasanya kamu dilarang makan buah ini supaya kamu tidak kekal di surga, supaya kamu tidak dijadikan malaikat sama Allah. Di akhir ayatnya iblis mengatakan, toh juga saya adalah salah satu orang yang memberi nasihat kepada kamu Adam. Sudahlah makan saja. Tepat sasaran. Adam alaihissalam mengikuti perkataan iblis dan memakan buah yang mana tidak boleh kita makan, bahkan didekati. Yang tidak boleh dimakan oleh Adam alaihissalam, langsung perintah Tuhan. Ini di surga, Nabi Adam digoda, bagaimana kalau di dunia? Atau juga kalau dunia ini adalah tempat Adam alaihissalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus betul-betul kita bermunajat dan memohon pertolongan di hadapan Allah. Bayangkan di surga saja dia digoda oleh iblis, apalagi di dunia. Sangat kecil sekali, sangat gampang sekali menggoda anak cucu Adam, walaupun dia dalam mode beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Yusuf alaihissalam, yang mana kakak-kakak Yusuf seakan-akan tidak terima dengan kehadiran Yusuf. Maka iblis datang di tengah-tengah itu mengatakan, sudahlah itu Yusuf dibunuh saja, atau mungkin diasingkan ke daerah yang tidak pernah kita ketahui. Insya Allah nanti kalau kamu sudah asingkan dia atau bunuh dia, perhatian bapakmu akan semuanya ke kamu, dan insya Allah kamu akan termasuk orang-orang yang saleh, qauman salihin, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena janjinya, wah berarti kalau saya asingkan atau saya bunuh, insya Allah saya akan menjadi orang soleh. Padahal apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala melaknat kakak-kakak Yusuf alaihissalam. Tapi dengan ketakwaan Yusuf alaihissalam kepada Allah, dia memaafkan saudara-saudaranya. Ini tanda bahwasanya tipu daya iblis itu sangat licik sekali.
dengan kata-kata, sudahlah maksiat saja dulu, malam ini silahkan maksiat saja, insya Allah besok masih hidup kok, insya Allah besok masih bisa beribadah lagi. Saya pernah sampaikan ke anak-anak santri di Al-Markas itu, saya bolehkan kamu untuk bermaksiat, saya bolehkan kamu untuk zina, silahkan, saya bolehkan kamu untuk mencuri, silahkan, tapi syaratnya satu, jangan sampai ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, langsung, lah terus gimana dong Ustaz? Ya mikir seperti itu, cari tempat yang mana Allah tidak ada di sana. Itu mungkin suatu hal yang kemustahilan bagi kita. Maka kalau kita menjadikan Allah sebagai muraqabah kita dalam sehari-hari kita, Allah memantau kita, Allah melihat kita dalam segala aktivitas kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang soleh, orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dari hikmah yang barusan kami ceritakan, bahwasanya amalan di akhir hayat itu adalah amalan penentu. Amalan yang kita lakukan di akhir hayat itu adalah amalan final yang menentukan akan kemana nasib kita ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Arba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahillazi la ilaha illa ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha." Wallahi, saya bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Dan sesungguhnya di antara kalian orang-orang yang semasa hidupnya melakukan perbuatan ahli jannah, orang-orang yang semasa hidupnya dia melakukan amalan-amalan soleh, dia beribadah, berdoa, berzikir, zakat dan lain sebagainya, akan tetapi dan ditetapkan kepada dia di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulaha, maka orang yang seperti ini akan dimasukkan dalam golongan-golongan orang ahli neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai selama kita perjuangan luar biasa ini, kita menjaga salat kita, kita menjaga puasa kita, kita menjaga omongan supaya tidak keluar sesuatu yang menyakiti hati orang lain, tidak keluar gibahan-gibahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya kita tergoda oleh iblis laknatullah alaih. Begitu juga dengan Ramadan, begitu juga dengan momentum yang sangat luar biasa ini. Maka di hari-hari terakhir ini jangan sampai kita bukakan ruang pada iblis laknatullah alaih untuk menggoda kita supaya kita tidak rajin beribadah. Karena biasanya di akhir-akhir Ramadan itu makin tipis biasanya itu. Makin bagaimana saya baju baru yang pengen saya pakai, sendal yang pengen saya pakai, atau mungkin mohon maaf bagi ibu-ibu, kue apa yang saya siapkan nanti ketika lebaran, makanan apa yang saya potong ini, daging apa, ayam kah, sapi kah, atau domba kah. Ini godaan iblis semuanya ya. Maka jamaah yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai di akhir hayat ini kita oleng dengan tidak melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga na'udzubillah wa na'udzubillah kita ditetapkan oleh Allah sebagai ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Mungkin mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah kalau mungkin kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita lanjutkan besok subuh perihal nafsu-nafsu yang betul-betul kita tuhankan. Ya, na'udzubillah min zalik. Insyaallah akan kita lanjutkan besok subuh kalau kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.